Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Iguna Wirtajaya dengan NPM 19020042 dengan dosen pengampu Pak Willy Nur Hayadi SEMAK. Di sini saya akan membahas terkaitnya soal UAS dasar akuntansi keuangan menengah. Nah, langsung saja kita lihat ke PPT. Nah, sebelum membahas umur piutang, kita mengenali dulu apa sih itu yang dimaksud dengan umur piutang. Nah, pengertian metode analisis umur piutang merupakan sebuah alat yang dipergunakan sebagai media dalam melakukan penilaian terhadap piutang yang telah didapatkan perusahaan di masa lalu, yang mana piutang tersebut tidak selamanya akan di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan kartu piutang sebagai alat pengendali internal agar semua pemasukan dalam perusahaan dapat terkendali. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal analisis umur piutang tak tertagih. Nah, contoh soal analisis umur piutang yang akan saya bahas yaitu piutang yang telah diperoleh pada perusahaan Karapi, misalnya pada tahun 2020 yang mana pada tanggal 31 Juli memiliki laporan posisi keuangan untuk piutang dagang sebesar Rp 10 juta rupiah dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 600.000. Untuk mempermudah kita menghitung umur piutang manual, diberikan buku kas pembantu agar pembantu piutang dengan saldo-saldo seperti di bawah ini. PT nama PT Api Internet, piutangnya 1.500.000 dengan tanggal invoice-nya 1 Januari 2020. Selanjutnya PT Karapi Junior Rp 500.000 tanggal invoice-nya 9 April 2020. Selanjutnya PT Mas Rapi piutangnya Rp 250.000 tanggal invoice-nya 20 Mei 2020. Selanjutnya nama CV Dek Rafi dengan piutang Rp 300.000 tanggal invoice-nya 20 Juni 2020. Selanjutnya Ude Mbak Vira Rp 500.000 tanggal invoice-nya 28 April 2020. Dan selanjutnya Ude Mbak Rapi Rp 1 juta dengan tanggal invoice-nya 29 Februari 2020. Nah, selanjutnya tanggal termin pembayaran adalah 2/10 per 30 dan tanggal invoice adalah pemulaian piutang terjadi. Contoh soal analisis usia piutang yang harus dikerjakan sebagai berikut ini. 1. Hitung dan buatlah jurnal penyesuaian piutang tak tertagih pada tanggal 31 Juli 2020 apabila saldo cadangan kerugian piutang ditambah dengan 10% dari piutang dagang. Yang kedua, hitung dan buatlah jurnal penyesuaian piutang tak tertagih pada tanggal 31 Juli 2020 apabila saldo cadangan kerugian piutang ditambah sampai 10% dari piutang dagang. Yang ketiga, apabila ditambah dengan analisis umur piutang dengan ketentuan bahwa belum menunggak 1%, menunggak 1 sampai 30 hari 3%, menunggak 31 sampai 60 hari yaitu sebesar 8%. Selanjutnya menunggak 61 sampai 90 hari sebesar 10% dan menunggak lebih dari 90 hari sebesar 50%. Selanjutnya, cara menghitung analisis umur piutang. Nah, cara menghitung analisis umur piutang secara manual dapat kita lakukan dengan memperhitungkan jumlah hari yang telah dilampaui pelanggan sehingga diketahui kapan mereka telat bayar hutang. Contohnya nih, nama PT Api Internet piutang sebesar 1.500.000, telat 182. Tarif 50%, cadangan keuntungan CKP
Rp 750.000. PT Karapi Jenior piutang 500.000, telat 83 hari. Tarif 10%, Rp 50.000. PT Mas Rapi piutang 250.000, telat 42 hari. Tarif 8%, Rp 20.000. CP Dek Rapi piutang 300.000, telat 11 hari. Tarif 3%, Rp 9.000. UD Mbarapi piutang Rp 500.000, telat 64 hari. Tarif 10%. Rp CKP-nya Rp 50.000. UD selanjutnya nama UD Mbak Rafi piutang Rp1.000.000 dengan telat 123.000, tarif 50%. Dengan CKP 500.000. Total jumlahnya 1.379.000. Setelah menghitung analisis umur piutang, maka Anda dapat membuat jurnal seperti yang dibutuhkan. Seperti jurnal penyesuaian piutang tak tertagih. Nah, di sini jurnal penyusunan piutang tak tertagih yang harus dibuat oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Tanggal 31 bulan 7 2020, keterangan beban kerugian piutang dengan debit Rp1.000.000. Cadangan kerugian piutang kredit Rp1.000.000. Selanjutnya 31 bulan 7 2020, beban kerugian piutang Rp400.000, cadangan kerugian piutang Rp400.000. Selanjutnya tanggal 31 bulan 7 2020, beban kerugian piutang Rp779.000, cadangan kerugian piutang Rp779.000. Nah, contoh soal yang kedua yaitu pada tanggal 1 Juli 2017, CV Sopo memutuskan untuk membentuk dana kas kecil. Transaksi yang terjadi di perusahaan selama bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut. Juli 1 ditarik cek nomor 102 sebesar Rp 200.000 untuk membentuk dana kas kecil. Juli 2 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 01 senilai Rp 30.600 untuk pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 5 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 02 senilai Rp 15.400 untuk pembayaran beban reparasi mesin kantor. Tanggal 8 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 03 senilai Rp 20.400 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Tanggal 9 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 04 senilai Rp 15.000 untuk pembelian perangko. Tanggal 13 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 05 senilai Rp 10.600 untuk mengganti biaya transport seorang karyawan yang mengunjungi seorang pelanggan. Tanggal 16 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 06 senilai Rp 16.200 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Tanggal 18 dibuat voucher kas kecil nomor VKK 07 senilai Rp 32.800 untuk pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 23 dibuat voucher kas kecil nomor VKK senilai Rp 19.800 untuk biaya perlengkapan pembelian. Tanggal 26 dibuat voucher kas kecil nomor VKK senilai Rp 5.500 untuk pembiaya telepon seluler. 31 ditarik cek nomor 153 untuk pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal tersebut, menunjukkan jumlah uang tunai Rp 33.700. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang diminta 1. Buatlah jurnal kas kecil untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, buatlah buku kas kecil untuk mencatat mutasi kecil atas transaksi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat CV Sopo jurnal kas kecil untuk tahun yang terakhir.
Kita lihat beban perangko, perlengkapan kantor, keterangan, debitnya, kredit. Nah, ini di sini buku kas kecilnya. CV Sovo buku kas kecil untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2017 dengan keterangan pembentukan perlengkapan kantor, beban reparasi, biaya angkut, perangko, transportasi, biaya angkut pembelian perlengkapan kantor, biaya angkut pembelian, biaya telegram, pengisian kembali. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldo cabut.